Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Riana Rachel dan di sini saya akan membahas tentang ulama di Indonesia yang mendunia. Yang pertama yaitu Hamzah Al-Fansuri. Latar belakang beliau adalah seorang ulama besar yang berasal dari Aceh. Hidup pada abad ke-16, ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan tasawuf di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Karya dan pemikiran Hamzah Al-Fansuri terkenal dengan karya-karya filosofis dan tasawufnya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Asrar Al-A'yan atau Rahasia Alam yang membahas tentang hakikat Tuhan dan konsep wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Ia juga menulis tafsir Al-Quran yang merupakan kontribusi besar dalam dunia tafsir. Pemikirannya dipengaruhi oleh aliran tasawuf seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Pengaruh beliau yaitu sebagai pelopor tasawuf. Hamzah Al-Fansuri mempengaruhi banyak ulama dan pengikut tarekat di Nusantara. Ajarannya mengenai wahdatul wujud menjadi salah satu ajaran penting dalam tasawuf di Aceh dan Melayu. Yang selanjutnya yaitu Naruddin bin Ali Ar-Raniri. Latar belakang beliau adalah seorang ulama asal India yang datang ke Aceh pada abad ke-17 dan menjadi mufti besar Kesultanan Aceh. Ia dilahirkan di Ranir, Gujarat, India dan mendapatkan pendidikan Islam di India dan Makkah. Karya dan pemikiran beliau dikenal sebagai penulis karya-karya penting dalam bidang tafsir dan fikih. Salah satunya adalah tafsir Al-Quran. Dia juga menulis Hidayat Al-Salikin yang membahas tasawuf. Ar-Raniri sangat berperan dalam perkenalan ajaran Sunni di Aceh yang dikala itu menghadapi pengaruh tarekat Syiah. Pengaruh beliau meskipun sempat terjadi kontroversi dengan Hamzah Al-Fansuri karena perbedaan pandangan, Ar-Raniri berperan dalam menguatkan ajaran Sunni di Aceh dan menyebarkan pemahaman yang lebih moderat serta memperkenalkan ajaran-ajaran yang lebih sistematis dengan fikih dan tasawuf. Kemudian ada Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani. Latar belakang beliau berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur dan merupakan ulama yang banyak berkiprah di wilayah Indonesia Timur. Karya dan pemikiran sebagai ulama yang sangat mendalami fikih dan akidah. Muhammad Sholeh menulis beberapa karya penting yang banyak dipakai di pesantren-pesantren di Kalimantan, terutama dalam hal pemahaman akidah dan fikih praktis. Pengaruh beliau, ia menjadi salah satu tokoh yang dikenal luas di kalangan masyarakat Islam di Kalimantan, terutama karena perannya dalam mengajarkan dasar-dasar fikih dan membimbing banyak murid dalam perjalanan spiritual mereka. Yang selanjutnya yaitu Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Batan. Latar belakangnya adalah ulama asal Tanara, Banten. Ia adalah salah satu ulama yang sangat dihormati dalam bidang fikih dan tasawuf. Kehidupannya berfokus pada dakwah dan pendidikan Islam di wilayah Banten dan sekitarnya. Karya dan pemikiran beliau dikenal dengan karyanya yang membahas fikih, tasawuf, dan hadis. Salah satu karyanya yang terkenal adalah tafsir Al-Quran dan berbagai karya dalam bidang fikih yang digunakan oleh banyak pesantren di Indonesia. Pengaruh beliau memberikan sumbangan besar dalam penyebaran ilmu agama di Banten dan wilayah sekitarnya. Sebagai seorang guru dan ulama, ia juga berperan dalam pembentukan karakter spiritual masyarakat Banten. Kemudian Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawali Al-Palimbani. Latar belakang beliau adalah ulama besar asal Palembang, Sumatera Selatan yang hidup pada abad ke-17.
Ia adalah salah satu ulama yang memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan Islam di wilayah Melayu dan Sumatera. Karya dan pemikiran Abdus Somad menulis banyak kitab yang menjadi referensi penting dalam kajian fikih dan tasawuf, termasuk Sirat al-Mustaqim, sebuah karya yang menjelaskan ajaran-ajaran dasar dalam Islam. Kitab ini banyak digunakan dalam pengajaran di pesantren-pesantren di Sumatera Selatan. Pengaruh sebagai seorang ahli fikih, Abdul Somad banyak melahirkan murid yang menjadi ulama terkemuka. Karyanya banyak digunakan dalam kajian pendidikan agama, khususnya dalam hal akidah dan fikih di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Yang keenam yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Maksari. Latar belakang beliau berasal dari Makassar dan dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka di Indonesia. Lahir sekitar tahun 1626, ia mempelajari berbagai ilmu agama di Mekah dan mengembangkan tarekat Khalwatiyah di Nusantara. Syekh Yusuf dikenal dengan karya-karya yang membahas tasawuf, terutama dalam aspek pengembangan jiwa dan batin. Ia juga menulis banyak kitab tentang fikih, tasawuf, dan akidah. Salah satu ajarannya yang sangat penting adalah mengenai pendekatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh Syekh Yusuf memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran tasawuf di kalangan masyarakat Bugis, Makassar, dan sekitarnya. Dia juga berpengaruh dalam pengembangan tarekat Khalwatiyah yang mengajarkan pentingnya berzikir dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu Syekh Abdaruf bin Ali Al-Singkili. Latar belakang beliau adalah ulama asal Singkil, Aceh yang dikenal luas di dunia Islam. Ia adalah salah satu guru spiritual yang berpengaruh dalam Kesultanan Aceh pada abad ke-17. Karya dan pemikiran Syekh Abdaruf banyak menulis buku-buku yang terkait dengan akidah dan fikih serta tasawuf. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Dur Al-Nafis, sebuah kitab yang menjelaskan tentang akidah Islam dan ajaran-ajaran dasar agama. Pengaruh beliau sebagai tokoh spiritual yang dihormati, Syekh Abdaruf berperan dalam memperkuat ajaran Islam di Aceh. Ia juga menjadi guru bagi Sultan Iskandar Muda yang menjadikan ajaran Islam semakin berkembang di Aceh.